Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hani, di pelajaran matematika. Matematika pelajaran kesukaan kita semua. Nah, pada video kali ini, kita akan mulai pelajari materi pola bilangan lagi. Nah, materi yang akan dipelajari pada materi kali ini adalah contoh soal 1.9 dan 1.11 seperti yang ada di buku kalian. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sekarang saya akan membahas contoh soal 1.9 terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya yang seperti ini. Diperhatikan di sini, contoh soalnya adalah sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang akan menyala pada urutan ke-15? Seperti itu ya contoh soalnya. Nah, kalau kita lihat contoh soal seperti ini, soal ini juga biasa dibilang dengan pola berulang. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan soal-soal pola berulang, cara seperti ini bisa juga diterapkan. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebuah lampu hias berwarna hijau. Oke, di sini saya ganti dulu warnanya. Nah, sebuah lampu hias berubah warna dari warna hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah warna setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang akan menyala pada urutan ke-15? Berarti hanya urutannya ya. Di sini berarti kita bikin saja tabel terlebih dahulu. Lampu. Saya singkat warnanya ya. Pertama hijau, kemudian kuning, kemudian merah. Nah, di sini kita bikin urutannya. Lampu, maka di sini adalah urutan. Urutan pertama pasti lampu berwarna hijau, berarti 1. Urutan kedua kuning, urutan ketiga merah, 3. Kemudian kita hitung lagi, yang keempat pasti balik lagi ke warna hijau. 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ditanya adalah urutan ke-15. Maka pada urutan ke-15 akan menyala lampu berwarna merah. Nah, seperti itu caranya menggunakan tabel. Tapi masalahnya adalah ini kan urutannya 15. Sedikit ya urutannya. Gimana kalau urutannya besar? Misalnya urutannya seperti ini. Urutan ke-463. Nah, masa kita mau mengurutkan sebanyak 463 kali kan enggak. Nah, maka kita gunakan cara yang seperti ini. Ya, caranya adalah kita lihat sini. Untuk warna hijau, kita lihat selisih urutannya berapa sih di sini? 3 ya. 3. Warna kuning ke kuning juga 3 ya urutannya. Selisihnya 3. Kemudian merah ke yang kedua berarti sama 3 juga. Ini terus-terusan. Tambah 3, 3, 3, 3 ya kan? Kita lihat tuh, 3, selisihnya 3, selisihnya 3, selisihnya 3. Nah, kalau seperti itu berarti cara menghitungnya adalah menggunakan cara selisih. Seperti apa caranya? Perhatikan di sini caranya. Saya ulangi lagi bikinnya ya. Ini lampunya hijau, kuning, merah. Urutan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian kita sudah tahu ini selisihnya 3. Nah, sekarang kita mencari pola dari bilangan ini. Ya, pola dari bilangan ini. Ternyata kalau kita lihat ini adalah bisa kita bagi ya. Bisa kita bagi, kemudian sisanya dilihat sama semua. Ya, contoh, misalnya yang hijau nih. Yang hijau kita bagi dengan 3. 3-nya dari mana? Dari selisihnya. Ya, kita bagi dengan 3 di sini. Bagi 3, kalau semua urutan ini kita bagi dengan 3, dia akan menghasilkan sisa berapa? 1 dibagi 3, 4 dibagi 3, 7 dibagi 3, sisa berapa? 1 ya. 4 dibagi 3, sisa 1. Maksudnya sisanya tuh yang nggak bulatnya.
sisa 1. Kemudian yang ini, kalau 2 atau 5 atau 8 kita bagi dengan 3. 5 saja yang gampang ya. Bagi 3, sisa 2. Ya kan? Kemudian yang ini 6, kalau kita bagi 3, sisa 0. Nah, ya sisa 0. Ini semua urutan pada lampu H, kalau dibagi 3 akan sisa 1. Kalau semua pada lampu kuning kita bagi 3 urutannya, maka akan sisa 2. Kalau merah, dia akan sisa 0. Nah, sekarang kita lihat 463 ini, ya, 463 kalau kita bagi 3 sisa berapa? Kita hitung dulu ya. Di sini berarti 463 kita bagi dengan 3. Berapa sisanya? Ini 1, 3, 1, 16. Bagi 3, berapa yang terdekatnya? 5 ya. 5, 15. Kemudian 13. Berapa ini paling dekat? 4 ya. 4, 12, 1. Berarti sisa 1. Kita lihat yang sisa 1. Nih sisa 1. Yang ini. Berarti pada urutan ke 463 warna lampunya berwarna hijau. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah kan ya untuk urutan yang untuk pola bilangan berulang. Jadi caranya seperti ini. Bisa dipahami ya. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh soal 1.11 supaya lebih paham ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh 1.11. 1.11 soalnya adalah seperti ini. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kalau kita lihat soal yang ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Ya, tapi cara mengerjakannya sama. Kenapa seperti itu? Karena untuk menentukan angka satuan pada bilangan tertentu itu menghasilkan pola bilangan berurutan juga. Maaf, maksudnya pola bilangan berulang ya. Saya sampai lupa kan tuh bilangnya apa. Nah, pola bilangan berulang. Nah, berulangnya di mana? Coba kita lihat sini. Ya, kita perhatikan sini. Kenapa disebut dengan pola berulang? Kita bikin di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, dan seterusnya. Coba 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. Kemudian 3 pangkat 6, 729. Ya, kita lihat angka satuannya. Perhatikan angka satuannya. Satuannya 3, 9, 7, 1. 3, 9. Kalau di sini ada 3 pangkat 7, maka satuannya pasti 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7. Pasti satuannya 7. Kalau ada 3 pangkat 8, pasti satuannya akan 1. Berulang terus seperti itu. Makanya dia dibilang pola berulang. Nah, sekarang angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nggak mungkin dong kita bikin urutan kayak gini terus. Maka kita lakukan seperti cara yang sebelumnya. Ya, di sini kita bikin berarti satuannya. Jadi kalau beda bilangan ininya, beda juga satuannya ya. Satuannya 3, 9, 7, 1. Nanti dia akan berulang. Ya, ini satuan, sebelah sininya pangkatnya. Ya, pangkatnya. Kalau pangkat 1 berarti satuannya 3. Di sini 1. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari pangkat 100. Kita lihat lagi sekarang. Langkahnya seperti apa? Kita lihat dulu selisihnya. 1 ke 5 selisihnya 4. 2 ke 6 selisihnya 4.
3 ke 7 selisihnya 4, 4 ke 8 selisihnya 4. Ini juga sama, selisihnya 4 semua. Nah, sekarang berarti caranya bilangan pangkatnya kita bagi dengan 4, bagi 4, cari sisanya berapa, ya. Nah, di sini sekarang pakainya yang ini aja biar gampang. 5 kita bagi 4 sisa 1. 6 kita bagi 4 sisa 2. 7 kita bagi dengan 4 sisa 3. Kemudian kalau 8 kita bagi 4 pas ya. Berarti namanya sisa 0. Nah, sekarang kita tinggal mencari si pangkat 100. 3 pangkat 100. Pangkatnya yang kita lihat ya. Berarti 100 kita bagi dengan 4. Sisanya 0 ya, karena dia 25 kan. Sisa 0. Sekarang kita cocokin. Yang sisa 0 di mana nih bagiannya? Oh, di sini sisa 0. Maka dengan seperti itu, maka 3 pangkat 100 satuannya adalah berapa? 1. Satuannya adalah 1. Seperti itu yang namanya pola berulang. Cukup mudah ya. Gampang kan ya? Nah, jadi caranya sama kalau pola berulang seperti ini. Atau mungkin contoh yang lain, saya akan tambahkan contoh yang satunya lagi ya. Tidak dari buku. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Saya buatkan soal. Contohnya adalah tentukan huruf ke-49 pada kata cerdas yang disusun berulang. Nah, di sini berarti caranya sama seperti tadi, cuman soalnya beda. Ya, kita langsung bahas saja. Tentukan huruf ke-49 dari kata cerdas. Nah, si cerdasnya hurufnya kita susun dulu. C, E, R, D, A, S. Cerdas. Berarti huruf pertama pasti C, ya kan? Huruf keduanya E, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini pasti 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau ditanyanya huruf ke-49 sebenarnya bisa aja kita bikin kayak gini terus sampai ketemu 49. Tapi ini kan hanya contoh ya, jadi saya bikin angkanya yang kecil. Suatu saat nanti bisa saja yang ditanya angka ke 1 juta misalnya. Seperti itu, makanya kita harus tahu caranya. Nah, huruf ke-49 akan jatuh pada huruf. Nah, kita lihat lagi caranya. Seperti apa tadi? Pertama, kita cari dulu selisihnya. Ini selisihnya berarti 6. 6 ya. Selisihnya 6 semua ya. Nah, sekarang kita tinggal bagi urutan ini dengan 6. Ya. Bagi 6, sisa 1. Benar ya? Bagi 6, sisa 2. Di sini kalau 9 kita bagi dengan 6, sisanya 3 ya. 10 kita bagi dengan 6, sisa 4. Kemudian 11 dibagi 6, sisa 5. 12 kita bagi 6, sisa 0. Ya kan? Sisa 0. Nah, sekarang kita tinggal cari huruf ke-49. Ya. Huruf ke-49. Maka 49 kita bagi dengan 6. Berapa dia? 5, 35, 7, 42, 8, 48 ya. Berarti di sini 8, 48, 49 kurang 48, 1. Berarti sisa 1. Ini sisanya. Sisa. Sisa. Ya. Berarti kita lihat yang sisa 1 yang mana? Ini. Berarti urutan ke-49 akan jatuh pada huruf E. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, sepertinya sudah bisa difahami ya. Nah,
Untuk video kali ini cukup sekian dulu videonya, semoga dapat difahami. Silakan kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti dengan baik dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.